Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang perjanjian perkawinan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Saputra dengan NIM 131240087. Saya Muhammad Alif Farid bin Sauki dengan NIM 13124000085. Saya Ahmad Al-Fatih Yahya dengan NIM 13124059. Saya Biras Kafatul Robani dengan NIM 1312403x4. Bagian pertama, pengertian perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan atau dalam istilah lainnya disebut juga perjanjian pranikah, merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh dua calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan. Perjanjian ini pada umumnya mengatur mengenai pemisahan atau penggabungan harta, baik harta yang sudah dimiliki sebelum menikah maupun harta yang akan diperoleh selama pernikahan. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa calon suami istri dapat membuat suatu perjanjian tertulis sebelum melangsungkan perkawinan, yang berlaku setelah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini dapat mengatur hal-hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan. Seiring waktu, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 2015, Mahkamah menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum pernikahan, tetapi juga bisa dibuat setelah pernikahan berlangsung. Hal ini membuat ruang yang lebih fleksibel bagi pasangan suami istri untuk menyesuaikan pengaturan harta mereka dalam ikatan perkawinan. Bagian kedua yaitu keuntungan atau manfaat perjanjian perkawinan. Selanjutnya kita akan membahas apa saja keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh dari adanya perjanjian perkawinan. Yang pertama yaitu perlindungan hukum terhadap harta kekayaan masing-masing pasangan. Dalam sistem hukum Indonesia, secara default atau otomatis, harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama. Tanpa perjanjian, seluruh harta akan digabung dan dikelola bersama. Hal ini bisa menjadi masalah apabila salah satu pihak memiliki usaha atau tanggung jawab hukum yang beresiko. Dengan adanya perjanjian, maka harta dapat dipisahkan dan tidak saling mempengaruhi. Yang kedua, pencegahan konflik atau perselisihan dalam rumah tangga. Tidak jarang, permasalahan keuangan menjadi penyebab utama terjadinya keretakan rumah tangga. Dengan adanya perjanjian yang mengatur pengelolaan keuangan secara jelas, kedua belah pihak dapat memahami hak dan tanggung jawab masing-masing, sehingga meminimalisir potensi konflik. Yang ketiga yaitu penting dalam pernikahan campuran. Dalam hukum Indonesia, warga negara asing tidak diperbolehkan memiliki tanah dan properti tertentu tanpa perjanjian perkawinan. Harta yang diperoleh selama perkawinan bisa dianggap sebagai harta bersama, yang bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, perjanjian ini dapat digunakan untuk menjaga kepemilikan harta tetap sah secara hukum. Yang keempat yaitu pengaturan dalam pernikahan kedua. Perjanjian ini juga sangat berguna dalam situasi tertentu seperti pernikahan kedua, di mana salah satu atau kedua pasangan memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Dengan perjanjian, pasangan dapat mengatur pembagian harta agar tidak mengganggu hak waris anak-anak yang telah ada sebelumnya. Dan yang terakhir, perencanaan keuangan jangka panjang. Perjanjian ini juga bermanfaat dalam hal pewarisan dan perencanaan keuangan jangka panjang. Pasangan dapat mengatur dengan lebih terstruktur tentang apa yang akan diwariskan, kepada siapa, dan bagaimana harta tersebut akan dikelola. Jadi, secara umum perjanjian perkawinan bukan hanya tentang pemisahan harta, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam membangun pernikahan yang sehat, transparan, dan berlandaskan hukum. Cara membuat perjanjian perkawinan. Untuk membuat perjanjian perkawinan yang sah menurut hukum, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini harus disepakati oleh kedua belah pihak secara sukarela dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Semua isi perjanjian harus
dibicarakan dengan terbuka dan adil. Yang kedua, pembuatan dalam bentuk akta notaril. Perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaril di hadapan notaris yang berwenang. Notaris akan membantu merumuskan isi perjanjian agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, pendaftaran ke instansi yang berwenang. Setelah perjanjian dibuat, maka harus didaftarkan ke instansi yang berwenang, yaitu kantor urusan agama bagi pasangan yang menikah secara Islam atau dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi pasangan non-muslim. Tujuannya adalah agar perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum dan berlaku juga bagi pihak ketiga. Pembuatan setelah pernikahan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan sebelumnya. Ini pasangan suami istri juga dapat membuat perjanjian perkawinan setelah mereka resmi menikah. Ini sangat membantu bagi pasangan yang mungkin sebelumnya belum sempat membuat perjanjian atau yang merasa perlu membuat pengaturan baru karena perubahan kondisi rumah tangga. 5. Isi perjanjian tidak boleh melanggar hukum. Isi dari perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar hukum atau ketertiban umum. Misalnya, jika ada pasal dalam perjanjian yang meniadakan kewajiban salah satu pihak sebagai suami atau istri secara pihak, maka ketentuan tersebut bisa dinyatakan batal di hukum. Maka dari itu, penyusunan isi perjanjian harus dilakukan secara cermat dan seimbang. 6. Asas kebebasan berkontrak. Perjanjian ini juga harus didasarkan pada kesepakatan yang tulus dari kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau unsur tipu daya. Dalam dunia hukum, asas kebebasan berkontrak tetap berlaku, namun tetap harus memperhatikan keadilan dan kekayaan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat untuk memberikan kejelasan, perlindungan, dan keadilan hukum bagi suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga. Perjanjian ini bukan merupakan bentuk ketidakpercayaan, tetapi justru sebagai wujud tanggung jawab dan kesadaran hukum